Sabda yang lain, as-salatu ila sholati kafaratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Artinya, satu solat kepada solat yang lain adalah menjadi penebus dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Apabila tiba waktu solat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sering berkata, pergilah kepada api yang kamu nyalakan itu dan padamkanlah segera. Maksud api yang kamu nyalakan ialah dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maksud memadamkannya ialah mendirikan solat, karena solat itu penebus segala dosa yang Anda lakukan dan bakal menghapuskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata tarafin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibnal sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dilaksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Hud ayat 114. Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki yang bercumbu rayu dengan seorang wanita tanpa melakukan zina. Lelaki tersebut telah datang kepada Rasulullah SAW memohon hukuman atas kesalahannya, tetapi Rasulullah SAW hanya berdiam diri, tidak berkata sepatah kata pun, hingga sholat dilaksanakan. Setelah selesai sholat, beliau menyeru lelaki itu, lalu membacakan ayat tersebut tadi. Maksudnya, sholat yang baru dilakukan tadi telah menghapus dosa itu. Beliau ditanya pula oleh lelaki itu, apakah hukum itu khusus bagiku atau bagi sekalian umat? Beliau menjawab, bahkan itu merata bagi sekalian umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi gerakan salat kepada para malaikat. Jadi malaikat di Baitul Ma'mur itu terbagi menjadi 40.000 baris shaf. Jadi 40.000 shaf. 40.000 shaf. Satu shaf 70.000. Nah. Jadi berapa itu? 280 juta ya, 280 juta ya. 2.800 2.800 2 triliun 800 juta ya. 2.800 juta. Jadi 40.000 shaf. Satu shaf 70.000. Kemudian daripada malaikat ini salatnya atau ibadahnya berbeda-beda. Tadi kan ada 40.000 shaf. 40.000 shaf. 10.000 itu ibadahnya cuman berdiri. Ibarat kita sholat itu berdiri aja sampai sampai kiamat dan seterusnya. Mulai diciptakan sampai dan seterusnya itu berdiri aja. 40.000 shaf 10.000 shaf ini 10.000 shaf ini berdiri aja. Ibadahnya malaikat yang 10.000 shaf pertama itu cuman berdiri, mulai diciptakan dan seterusnya. Kemudian yang 10.000 yang kedua itu ruku. Jadi mulai diciptakan dan seterusnya itu ruku aja.
Kemudian yang ketiga, 10.000 yang ketiga, sujud. Jadi sujud mulai diciptakan dan seterusnya itu sujud. Kemudian yang keempat, artinya yang ke-40.000 yang terakhir, 10.000 yang terakhir ini cuman duduk. Duduk mulai diciptakan dan seterusnya itu nggak berubah pergerakan mereka kecuali duduk. Nah, yang 4 gerakan ini Allah kumpulkan kepada hambanya yang beriman, yaitu dalam gerakan sholat kita. Dalam gerakan sholat secara umum itu terdiri dari 4 gerakan ini: berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Nah, apa hikmahnya? Nah, itu merupakan rahmat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri aja sudah ibadah, ketika berdiri aja sudah rahmat yang Allah turunkan itu sangat luar biasa, dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu luar biasa. Sehingga diantara kenapa Nabi SAW diriwayatkan sampai bengkak-bengkak kaki beliau, itu sebabnya kata ulama itu karena banyaknya berdiri beliau. Nah, jadi berdirinya ini sangat lama. Maka yang kita dengar daripada riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ketika beliau pernah ikut sholat dengan Nabi itu sampai berdirinya selesai baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Nah, bayangkan aja itu sudah berapa jam kalau kita satu berdiri, belum rakaat kedua. Itu menunjukkan lamanya beliau berdiri. Karena di situ banyak rahmat yang Allah curahkan kepada hambanya yang berdiri ketika di dalam sholatnya. Belum lagi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Di antaranya menunjukkan kelebihan berdiri. Di antaranya orang misalnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu kita boleh sholat dengan keadaan duduk, walaupun nggak ada uzur. Ya udah duduk aja dah. Beda dengan sholat fardu, sholat wajib itu harus berdiri. Kalau misalnya nggak mampu baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, kita sholat dalam keadaan duduk itu boleh. Tapi pahalanya separuh. Nah, artinya di situ kelebihan berdiri itu paling tidak sudah 2 kali lipat dari duduk. Terus yang menunjukkan perbedaan berdiri dengan duduk, kita ambil duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini adalah rukun pendek. Kita tidak boleh memanjangkan duduk di antara 2 sujud kecuali sebatas ukuran bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau lebih dari itu bisa makruh, bisa batal. Duduk di antara 2 sujud. Beda dengan ruku, sujud, itu mau panjang terserah. Tapi kalau duduk di antara 2 sujud ini nggak boleh terlalu lama.
Jadi ada ukurannya, ukurannya sebatas bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau lebih daripada itu bisa makruh atau bahkan bisa batal, karena dia rukun pendek. Beda halnya dengan berdiri. Berdiri ente sampai subuh terserah, tapi kalau duduk ada batasannya. Ya, di situ menunjukkan berdiri itu kelebihannya berkali lipat daripada duduk. Kemudian ditambah lagi dengan ruku. Berdiri sudah, ditambah lagi dengan ruku. Nah, ruku ini bahkan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan suatu pergerakan yang mempunyai keutamaan. Jadi bukan sekedar tunduk, tetapi di situ ada nilai-nilai yang terkandung di dalam pergerakan ruku tadi. Di antaranya menunjukkan tawadhu. Beda halnya, coba kita perhatikan kalau orang Jepang misalnya, itu mereka menghormat tapi tidak dalam ukuran ruku. Sedangkan kita diajarkan di antara cara sholat atau rukun sholat adalah ruku. Bahkan di antara di dalam Al-Quran disebutkan di antara orang-orang yang mendapatkan siksaan ketika ditanya, mereka tidak ruku bersama orang-orang yang ruku. Artinya orang-orang yang ruku di situ adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada nilai-nilai yang tinggi daripada ibadah ruku ini. Kemudian ditambah lagi dengan sujud. Begitu juga sujud. Bahkan sujud disebutkan adalah tempat yang paling dekat bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan, disunnahkan dan dianjurkan untuk perbanyak doa di akhir sujud, terutama sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ini ada ukurannya, jangan terlalu lama, apalagi imam. Tapi kalau sholat sunnah itu dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika kita sujud, di akhir sujud, karena di situ adalah tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah duduk tadi, karena duduk itu separohnya daripada berdiri tadi. Nah, jadi dikumpulkan semuanya di dalam ibadah sholat kita orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita bandingkan dengan 10.000 malaikat tadi yang cuma berdiri, artinya lebih mulia seorang hamba yang beriman manakala dia sholat dengan sempurna. Berdiri dapat, ruku dapat, sujud dapat, duduk dapat. Makanya manusia manakala taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, di sini menunjukkan kemuliaan ibadah sholat. Kita umat Nabi SAW
yang mana mengandung kelebihan-kelebihan dibandingkan ibadahnya para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salat itu diumpamakan aliran. Pada kita tuh sungai lah, sungai. Di depan rumah itu sungai. Makanya kalau di Tarim itu bahkan rata-rata di Yaman kebanyakan setiap musola atau masjid lah, setiap masjid itu ada yang namanya jabiyah. Jabiyah. Jadi kolam. Biasanya orang mandi di situ, nyelam, mandi di situ. Jadi hampir semua masjid itu ada jabiyahnya. Jadi kalau misalnya orang sebelum wudhu misalnya dia mandi dulu, mandi, wudhu, sholat, dia mengamalkan hadis ini. 5 kali sholat, 5 kali mandi, subuh. Bahkan kalau dia ngerti caranya, ketika dia nyelam bisa dia wudhu, walaupun dia gak wudhu lagi. Ketika dia nyelam dengan caranya itu dia langsung bisa wudhu ketika dia nyelam tadi. Nah, bagaimana seseorang yang sehari sampai 5 kali mandinya? Maka dia para sahabat pasti tidak ada kotorannya lagi. Kita bandingkan aja misalnya seseorang yang mandi sehari sekali sama yang sehari 2 kali, pasti sudah lebih bersih yang 2 kali atau bahkan yang 3 kali. Makanya di luar negeri itu orang-orang barat itu kaget mendengar orang Indonesia ini mandinya 2 kali sehari. Artinya mereka orangnya lebih kotor. Kita alhamdulillah berarti kita lebih bersih daripada mereka. Mandi sehari 2 kali. Belum lagi misalnya hari Jumat misalnya. Belum lagi misalnya bulan puasa. Bulan puasa kan kita disunnahkan mandi setelah maghrib untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan tarawih. Adapun selain bulan puasa, bulan Ramadan itu bisa makruh mandi setelah waktu maghrib sampai sekitar jam 10 itu hukumnya makruh mandi. Mulai maghrib sampai sekitar jam 10-an itu hukumnya makruh mandi. Di waktu atamah, waktu atamah itu sekitar jam 10-an lah kurang lebih. Artinya apa? Arti mandi itu yang dimaksud dalam hadis, dalam fikih, arti mandi di situ seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya mandi. Jadi kalau misalnya kita pingin mandi yang gak makruh, misal gerah nih, tapi waktunya masih jam 8 misalnya jam 9, jangan mandi seluruh badan, karena kalau seluruh badan makruh nanti. Lain kalau tadi mandi wajib, itu harus wajib. Atau bulan puasa tadi, bulan Ramadan, itu malah sunnah. Kita mau melaksanakan sholat isya berjamaah dan tarawih, itu sunnah. Nah, berarti bisa 3 kali mandinya. Nah, artinya lebih bersih. Artinya di sini orang yang rajin sholat berarti bersih, orangnya lebih bersih, baik secara jasmaninya dan terlebih lagi secara rohaninya, manakala dia menyempurnakan sholatnya.
wudhu, atau misalnya dia mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, misalnya sholat Jumat kita sunnah mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, maka niatnya beda dengan mandi sholat hari raya, itu beda. Kalau mandi sholat Jumat, nah itu niatnya mandi lihuduri sholatul Jum'ah. Jadi niatnya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Artinya apa? Kalau orang yang nggak wajib, nggak sunnah mandi sholat Jumat, misalnya perempuan, nggak sunnah dia mandi sholat Jumat, karena ini yang disunnahkan mandi ini bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Adapun mandi Idul Fitri, Idul Adha ini umum, jadi semua bisa. Jadi kenapa mandinya karena Idul Fitri, Idul Adha. Di Idul Fitri atau di Idul Adha beda. Jadi kalau orang yang misalnya nggak sholat Id, boleh dia mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi artinya orang yang rajin sholat, orangnya bersih jasmani dan rohani. Kemudian sabda yang lain, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idza jutimatil kabair. Nah, dari salat yang satu ke salat yang lain itu menjadi penebus dosa di antara keduanya, artinya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ini enggak langsung terhapus. Jadi harus dengan taubat dan syarat-syarat lainnya. Jadi kalau dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan sholat misalnya dari zuhur ke asar. Jadi antara sholat zuhur dan sholat asar misalnya ada dosa kecil, ini bisa terhapus dengan sholat yang dikerjakannya di antara waktu sholat zuhur dan sholat asar tadi. Tapi syaratnya dosa kecil ini, syarat dikatakan dosa kecil, walaupun dosa kecil bisa tertebus dengan sholat apabila dosa kecil tersebut tidak dibanggakannya. Kalau dia misalnya dosa kecil tapi dia pamer, ini sudah dihukumkan jadi dosa besar. Atau dia dikekalinya, diamalkannya, ini juga jadi dosa besar. Asalnya dosa kecil tapi diulang-ulangnya itu jadi menjurus ke dosa besar. Begitu juga dosa kecil tapi dia bangga, dipamer di medsos dosa kecilnya. Misalnya pakai celana pendek atau tidak menutup aurat, atau dosa kecil lainnya misalnya. Misal nanti yang sebagaimana asbabun nuzul tentang ayat yang bakal disebutkan. Misalnya seseorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, salaman misalnya. Nah ini dosa kecil. Dosa kecil bisa terhapus dengan sholat zuhur ke sholat asar. Tapi manakala misalnya disebarkannya di medsosnya, nggak bisa. Jadi harus taubat. Beda ini, karena sudah menyebar. Atau misalnya dia memang sudah kebiasaannya, sudah biasa, dianggapnya biasa bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Nah ini jadi bukan dosa kecil lagi, nggak bisa terhapus dengan sholat ke sholat yang berikutnya. Jadi harus dengan taubat dulu. Jadi harus ada dengan taubat. Atau misalnya dosa kecil tapi yang melakukannya orang yang menjadi ikutan. Dia misalnya seorang ulama, tokoh agama, melakukan dosa kecil. Bagi si ulama tersebut jadi dosa besar. Misal nih, ada seorang ulama, dia misalnya bersalaman dengan lawan jenisnya. Yang bukan mahram, tanpa ada pembatas, misalnya tanpa sarung tangan atau lainnya, dan tanpa sebab-sebab lainnya,
bisa menjadi dosa besar bagi si ulama karena dia menjadi panutan. Nanti dikira oh boleh. Kecuali nanti ada penjelasannya. Ada penjelasan yang bisa menyebabkan boleh. Tapi secara umum seorang ulama misalnya yang menjadi tokoh, manakala melakukan dosa kecil, bagi si ulama ini bisa jadi dosa besar. Jadi nggak bisa terhapus dengan sekedar sholat ke sholat yang selanjutnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Dosa kecil yang pertama tidak bisa menjadi dosa besar manakala dibanggakan atau disebarkan atau diamalkan menjadi perbuatan yang sudah sering dilakukannya, atau karena dia menjadi seorang tokoh atau orang yang menjadi panutan. Ini bisa jadi dosa besar. Kemudian daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau manakala masuk waktu sholat, beliau mengatakan pada diri beliau, wahai diriku, pergilah kepada api. Artinya dosa-dosa yang ada pada diri kita ini kita padamkan dengan menuju sholat tadi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan wudhu dan melaksanakan sholat sebagaimana yang sudah diajarkan. Rukun-rukunnya disempurnakan. Jadi bukan dengan sekedar sholat tapi tanpa melaksanakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Ini enggak termasuk daripada yang dimaksud di sini, karena harus disempurnakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, diusahakan sesempurnanya untuk dilakukan. Maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada pada orang yang melaksanakan sholat tadi. Karena sholat itu bisa menebus segala dosa yang Anda lakukan dan bakal menghapuskannya. Tadi dosa-dosa kecil. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat, artinya sholat fardu, pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Nah, di sini masuk sholat zuhur dan sholat asar. Atau salat subuh termasuk. Nah, salat subuh ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan salat subuh ini masuk malam, ada yang mengatakan masuk siang. Jadi ini ayat, karena ada yang sering orang bertanya, tolong tunjukkan di Al-Quran yang menunjukkan salat itu 5 waktu. Gak ada yang menunjukkan. Nah ini ayatnya. Wa aqimus sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Kedua ujung siang, awal siang subuh, atau ada yang mengatakan zuhur. Jadi zuhur tepi-tepinya siang dan akhir daripada petang tadi, asar. Jadi zuhur dan asar. Wa zulafam minal lail, dan beberapa waktu daripada malam. Itu maghrib, isya dan subuh. Nah ini ayat yang menunjukkan perintah sholat 5 waktu. Kalau cari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu nggak dapat. Nah ini ayatnya yang menunjukkan bahwa sholat itu 5 waktu. Kemudian innal hasanati yudhibna sayiat. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus segala kesalahan. Nah, perbuatan-perbuatan baik apapun, ya diantaranya termasuk sholat. Hasanat ini luas, bisa juga artinya taubat. Itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat tadi. Jadi hendaklah
segala kesalahan, segala keburukan kita itu kita tutupi dengan perbuatan baik. Sebagaimana yang sudah kita bacakan tentang riwayat salafus soleh, manakala mereka sholatnya ada yang gak khusyuk, mereka ganti dengan perbuatan baik lainnya, dengan bersedekah misalnya, dengan fisabilillah, dengan mensedekahkan kebun beliau fisabilillah. Jadi gara-gara sholatnya di kebun tadi gak khusyuk, akhirnya kebun itu disumbangkan fisabilillah. Jadi perbuatan baik itu bisa menutup perbuatan atau kesalahan tadi. Nah, adapun penyebab turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya, bahwa ada ketika di zaman Nabi ada seseorang yang datang menghadap Nabi SAW. Ini Masya Allah, zaman Nabi ini mereka manakala merasa ada perbuatan salah, mereka langsung datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ana minta hukuman. Beliau ini minta hukuman. Kenapa? Karena berjumpa dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Tapi bukan zina. Kalau zina itu ada hukumannya. Kalau dia sudah kawin itu rajam. Kalau belum pernah kawin, belum pernah nikah, itu dicambuk. Nah, ini dia nggak sampai melakukan perbuatan zina, entah itu bahasa kayak orang-orang pacaran lah, berciuman kah misalnya, atau berpegang-pegangan kah, nggak sampai melakukan perbuatan zina. Ini si laki-laki ini merasa bersalah, akhirnya datang menghadap Nabi minta hukuman. Tapi Nabi tidak menjawab. Adapun zina itu, seandainya zina itu langsung, karena sudah ada hukumnya. Tapi ini bukan perbuatan zina, sekedar dosa kecil. Dan buktinya dia tidak merasa bangga, merasa ini salah. Akhirnya dia datang menghadap Nabi. Akhirnya turun ayat yang disebutkan tadi, aqimis shalah, sampai akhir ayat. Nah, ini artinya si laki-laki ini bisa terhapus dosanya dengan dia melaksanakan sholat fardu dari waktu ke waktu. Kemudian laki-laki ini bertanya, wahai Nabi, ini ini hukum ini cuman berlaku kepadaku atau umum? Enggak, ini kata Nabi umum. Karena Nabi itu pernah atau ada diantaranya yang menyampaikan suatu hukum, tapi ini khusus, ada yang khusus, ada yang umum. Makanya para sahabat itu bertanya, ini Nabi ketika Nabi menghukumkan kepada seseorang tersebut, sahabat tadi, mereka bertanya, ini khusus kepadaku atau umum? Akhirnya Nabi menjawab ini umum, artinya semua umat Nabi kita SAW ini berlaku hukum ini. Karena ada suatu kisah sedikit, ada salah seorang sahabat, dia sudah balik, seorang pemuda sudah balik dia nih, tinggal kepada seorang sahabiah yang sudah tua lah. Akhirnya karena tinggal serumah, dia melayani si sahabiah ini, pemuda ini yang sudah balik. Akhirnya apa? Disuruh Nabi, minumlah susu daripada sahabiah tadi, supaya menjadi hukumnya menjadi anak si sahabiah ini. Tapi ini hukum berlaku cuman kepada sahabat ini. Setelahnya nggak berlaku lagi, selain sahabat ini nggak berlaku. Karena hukum menjadi anak susuan dan ibu susuan itu syaratnya 2 tahun. Jadi kalau lebih 2 tahun
nggak berlaku lagi. Nah, jadi syaratnya seorang perempuan menjadi ibu susu seorang bayi atau seorang anak, itu si anak ini menyusu kepada si perempuan tadi umurnya kurang daripada 2 tahun atau 2 tahun kurang dan 5 kali susuan. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun nggak berlaku, artinya dia nggak menjadi ibu susuannya. Seandainya dinikahi boleh. Nah ini hukumnya khusus, tapi yang ini adalah hukumnya umum. Kemudian, nah di situ daripada yang kita dengarkan pada malam hari ini, kesimpulan yang kita dapatkan bahwasanya sholat yang kita laksanakan ini adalah suatu yang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengandung daripada nilai-nilai kelebihan yang sangat luar biasa, bahkan melebihi daripada ibadahnya para malaikat. Kemudian yang kedua, sholat yang kita laksanakan terutama sholat-sholat fardu, manakala kita melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, kita sempurnakan sebagaimana rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya, itu bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan, kita bisa istiqomah menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita insyaallah dikumpulkan bersama beliau kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afwu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقربة والمسلمين الله يفرج النبي صلى الله عليه وسلم ويروينا جميعا الله يشفي جميع مرضانا ويرحم مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمين على رحمة الله حتى الفتى العارفين يختم النبي صلى الله عليه وسلم في خير التربية وعمر الأجرة المسلمين والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم كما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها وكما مننت علينا بالأمور وبارك لنا في إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير المتعال ورزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.